Minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan nerusin alur cerita anime yang berjudul Sora no Otoshimono, season keduanya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Film dilanjutkan. Di ruang OSIS terlihat Sohara sedang mengerjakan sesuatu, dan si Mikako terlihat sangat murka. Singkat cerita, hari di mana festival musim panas diadakan lagi. Ketika Tomo lagi bersenang-senang, tiba-tiba ada amang-amang kios waktu itu. Tomo berusaha buat kabur, tapi percuma aja. Mikako mengumumkan perlombaan musim panas kali ini adalah memancing. Mikako memisahkan cewek sama cowok. Tomo kekeh kagak mau ikut. Pas dikasih tahu gimana perlombaannya dan diliatin mancingnya, dapetin cewek yang lagi mandi. Dia berubah pikiran dan berusaha buat bisa ikut. Dia berganti jadi cewek. Tak lama dimulailah perlombaannya. 帰っておいで。 Setelah mau nangkap si Delta yang gede banget, malah didapatkan oleh si Mikako. Tomo dan Sugata terus mencari yang sama besarnya dengan Delta. Kata Sugata ada satu ikan legendaris dan seukuran dengan Delta, yaitu Sohara. Tomo auto serius, dia sudah siap-siap untuk meluncur. Tapi sebelumnya dia menitip pesan takutnya dia kagak balik lagi. Pas berhadapan, Tomo kagak bisa ngapa-ngapain. Alhasil dia kalah lagi sama amang-amang kios dan Mikako. Dia dijadiin gantungan di jendela. Pas pulangnya, Ikaros menanyakan tentang cinta kepada si Sohara, yang nampak dia pun kagak bisa memberitahunya secara detail. Di sisi lain, Nyim lagi nonton drama dan datang si Ikaros yang sekarang pengen tahu yang namanya melamar. Karena sebelumnya Tomo membicarakan itu. Ternyata yang Tomo maksud adalah dia memberikan sebuah gaji kepada dua Angeloid itu sebanyak 2000 yen dan bebas beli apapun. Alhasil si Ikaros menanyakan kepada Sohara untuk bisa bikin Tomo bahagia harus ngelakuin apa atau beli apaan. Sohara bingung. Alhasil begini. Ke si Mikako pun masih sama. マスター。 Terus si Sugata entah dia diperintahkan apa, Ikaros langsung membeli sebuah semangka. Di sisi lain, Nyim terlihat membeli camilan. Di situ pun ada si Delta. Mereka auto berebut makanan. Tak lama Tomo datang. Nyim langsung memberikan permen yang pernah dibelinya buat Tomo. Disusul juga Ikaros pulang membawa sebuah semangka. Tomo sebenarnya kagak ngerti apa yang dimaksud sama Ikaros, tapi dia sangat bangga. Ikaros masih terus memikirkan hal tersebut di genteng rumahnya Tomo. Sementara itu, Kaos masih bernapas dan dia tahu apa arti cinta itu. Singkat cerita, mereka berkumpul di rumah Tomo. Terus Sohara ngomong kalau dia sekarang udah jarang ngebangunin si Tomo karena dia sekarang dibangunin oleh Ikaros. Terus makanan Tomo dihabiskan oleh si Delta. Karena ribut terus, si Tomo pindah. Si Ikaros mondar-mandir nungguin Tomo kagak keluar dari toilet, yang ternyata dia lagi santai. Di dalam sana banyak sekali barang-barang yang membuat dia damai. Tapi toilet tersebut bisa dikendalikan oleh remote. Alhasil Ikaros dan yang lainnya menaikkan volume airnya sampai mancar ke atas. Setelah itu Ikaros masih aja resah. Dia melihat masternya tidak kunjung keluar juga dari dalam lemari. Di dalam situ pun masih sama seperti toilet tadi dan ada remote-nya. Alhasil diopreklah lemari itu. なんか電子レンジに Di sisi lain, si Delta terlihat sedang main kartu sama Mikako. Tapi seketika Mikako ada urusan dan dia ditinggal sendirian. Sampai akhirnya dia mengerti dia harus tinggal di mana. Besokannya Delta balik lagi ke rumah Tomo, tapi Tomo butuh ketenangan. Dia pun mengerjakan sesuatu di kamarnya.
Dia telah memasang pipa supaya dia bisa melihat cewek-cewek dari berbagai tempat. Tapi tak lama datang si Delta yang minta makanan. Alhasil Tomo kasih dah. Si Nyim masuk juga. Dia kagak jelas lalu balik lagi. Dan inilah yang terakhir. Si Sohara Uchiha. Tapi tumben-tumbenan dia kagak mukul. Malah mencoba menceramahi tentang perasaan Angeloid-nya. Terutama Ikaros yang udah dibuat baper oleh si Tomo. Cuma Tomo dapat pandangan lain mengenai mereka jadi cuek. Dia kagak peduli dan terus melihat CCTV pipanya itu. Terus tuh cewek-cewek ngerencanain sesuatu yang buat si Tomo pengen lihat. Pas diliatin ada cahaya masuk yang membuat mata dia kena. Tomo gak terima, alhasil dia melakukan itu dengan santainya. Para cewek auto geli liatnya. Terus pas giliran si Ikaros yang lihat, si Tomo lagi memberikan ciuman yang membuat Ikaros baper tingkat tinggi, yang membuat ingatan dia menghilang. Sohara dan yang lainnya malah salah sangka dan menghancurkan penemuannya itu. Di sisi lain, Sugata lagi meneliti sesuatu dan juga dia mendengar berita di radio ada yang membuatnya curiga. Dan benar saja, Kaos sudah kembali teman-teman. Singkat cerita, Tomo didatangi oleh malaikat itu lagi. Kalau Tomo suruh lari karena bahaya. Angeloid yang bernama Kaos akan beraksi seketika Kaos ada di depan Tomo. Lalu dia terbangun, di situ ada Sohara. Cuaca di luar terlihat hujan deras sedangkan Ikaros sedang sakit. Lalu Tomo dan Sohara pergi ke sekolah, sedangkan si Ikaros tiba-tiba lupa akan Tomo. Sesampainya di sekolah, Sugata lagi mencari tahu yang sedang terjadi. Dan Tomo mengungkapkan Kaos kepada Sugata yang membuat dia was-was. Sugata mencemaskan Ikaros dan Nyim. Bisa juga Tomo yang jadi sasaran bocil itu. Di situ pun ada Delta yang siap nolongin. Terus Sohara lagi-lagi menanyakan kekhawatiran kepada Tomo. Sedangkan Sugata dan Mikako sedang mantau angin topan yang sangat misterius itu. Si Delta yang ada di TKP kaget dengan kedatangan si Kaos. Di situ terjadilah pertempuran. Delta bukan tandingannya. Di sisi lain, Ikaros lagi lihat-lihat fotonya bersama Tomo. Tak lama Nyim dapat telepon dari Sugata. Alhasil dia ke sana. Sedangkan Tomo ditugaskan untuk pergi ke Sinapse. Dia cepat-cepat ke sana untuk bertemu dengan malaikat biru itu. Nyim baru juga datang, belum juga ngapa-ngapain. Dia langsung ditangkap. Tapi untungnya Ikaros membantunya. Tomo dibawa ke markas malaikat biru itu. Dan diberi sebuah kunci gitu. Cuma dia yang bisa nolongin. Di sisi lain mereka bertiga terus bertarung, apalagi Ikaros yang lagi sakit terus memaksakan diri. Terus mereka menyusun rencana yang hampir saja membuahkan hasil. Tapi sayangnya belum saatnya mati. Kaos menangkap ketiga Angeloid itu. Tak lama datang si Tomo yang memberikan semangat kepada mereka bertiga. Dan dia akan jadi masternya mereka bertiga seketika kekuatan mereka meningkat. Lalu Sugata menyuruhnya buat bekerja sama dan membuat pil. Nyim langsung melakukannya yang membuat area sekitar bisa dikontrol oleh Nyim. Dan akhirnya mereka bisa menyudutkan si Kaos. Lalu Tomo memberikan masukan yang membuat Kaos menangis dan memasangkan kunci yang diberi malaikat biru tadi. Kaos dibawa ke malaikat biru untuk disembuhkan. Tomo menyuruh untuk tidak menyakitinya dan malaikat itu berterima kasih kepada Tomo. Malam harinya Ikaros masih dapat perawatan. Karena sayap Nyim udah ada jadi sedikit mudah untuknya. Dan Ikaros sekarang bisa mengingat semua lagi. Keesokan harinya mereka berkumpul seperti biasa. Lalu Tomo pergi ke toilet untuk mendapatkan ketenangan. Tetap aja Ikaros mengganggunya dan menanyakan lamaran. Tapi Tomo malah memberikan edukasi tata krama masuk toilet. Terus dia meminta bantuan Ikaros untuk mengubahnya jadi cewek. Setelahnya Tomo pergi ke sekolah. Dia merencanakan supaya bisa jadi air. Pas para cewek berenang, dia dapat melakukan apapun sesuka dia. Tapi Nyim menyadari sesuatu.
Alhasil Sohara dan Nyim ambil tindakan. Seketika airnya tersedot bersama Tomo. Pembalasan tidak sampai di situ. Tomo masih dikejar-kejar oleh cewek. Terus dia masuk ke toilet cewek. Dia merasa nyaman di sana karena suasananya dan harumnya toilet tersebut. Tak lama datang cewek yang mau ke toilet. Tumben-tumbenan si Tomo kuat dan memilih buat keluar. Namun tak lama ada Sohara dan yang lainnya yang lagi nyari Tomo. Tomo masuk lagi ke toilet. Mereka belum menyadari kalau di dalam ada Tomo. Tomo mencoba menggunakan sandi Morse kepada Ikaros untuk membantunya. Tapi sayangnya malah hal itu bikin Tomo ketahuan ada di dalam. Sohara langsung bertindak memotong kuncinya dan semua diblok supaya kagak bisa kabur. Tomo berpikir keras sampai akhirnya dia mengingat kakeknya dulu yang ketahuan selingkuh. Dia memutuskan buat pergi. Ada saatnya neneknya bakalan maafin dia. Tomo langsung menghidupkan air klosetnya, berharap supaya bisa terbang. Malah Sohara mengirimnya ke sebuah pembuangan. 下水は消毒施設などを通り海に放流されます。 Sesampainya di rumah, ketika Tomo lagi di toilet, lagi-lagi Ikaros pengen ngobrol. Karena Ikaros masih ingat tata krama, bukannya diketuk, malah didobrak. Yang membuat Tomo kaget dan tersedot oleh kloset itu. Ikaros mencoba mencari dan dia bertemu dengan Mikako. Kalau Ikaros mau bicara sama Tomo tentang lamaran. Alhasil Mikako mempunyai rencana. Dia menangkap Tomo dan membawanya ke gereja. Pas dia masuk, ada Ikaros yang menggunakan gaun pengantin. Dia pertamanya kagak sadar. Pas mau dikise, dia menanyakan apa yang terjadi. Pas dikasih tahu ini pernikahan, dia mikir 2 kali. Terus tak lama datang Sohara, Nyim sama Delta yang menggunakan gaun juga. Tomo suruh memilih dari keempat cewek tersebut. Tapi tiba-tiba ternyata itu si Kaos yang udah baik sekarang. Singkat cerita, ketika Sohara dan Ikaros masak, Sohara mau kayak gini terus, supaya bisa tetap bersama. Lalu mereka semuanya makan bersama. Sugata menyuruh Tomo untuk menambah 1 Angeloid lagi, yaitu Kaos. Karena Tomo udah mengakui kalau dia sebagai masternya Delta sama Nyim, mereka bertiga mengajak Tomo ke atas langit. Dan filmnya selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk anime ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam menceritakan anime ini, mohon dimaafkan. Semoga kalian terhibur dan sampai di video selanjutnya. Jabatan nih. Bye bye.